Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah bersama dengan keluarga Gatot dan Mei, di mana keluarga ini mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan selama ini. Untuk itu marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan yang kita akan dengarkan pada malam hari ini adalah bacaan di mana kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan karya keselamatan yang akan dijalankan oleh para pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Yesus menjanjikan akan memberikan roh kekuatan atau roh kebenaran yang akan menjadi sumber kekuatan mereka untuk mewartakan sabdanya yang selama ini mereka yakini. Untuk itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman ini dengan sadar bahwa kita selama ini penuh dengan kekurangan. Untuk itu marilah kita nyatakan dalam tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga Gatot dan Mei untuk menyampaikan harapan-harapan dan rasa syukur kami kepadamu. Bapa, buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman yang kami dengar pada malam hari ini akan semakin menguatkan kami, akan semakin mengukuhkan iman kami sebagai pengikut Yesus Kristus. Bapa, terimalah doa ini yang kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi,
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, kita seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Ada yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagos, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sama
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Injil Tuhan menurut Yohanes. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan karya keselamatan. Pada waktu itu, murid-murid Yesus belum mengerti bahwa Tuhan akan memberikan roh atau roh kebenaran yang akan memimpin mereka dalam mewartakan setiap sabdanya setelah Yesus akan bangkit. Menarik sekali pada malam hari ini bacaan yang kita dengar khususnya mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan beriman kita, karena Roh Kudus membuat sabda Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu menjadi hidup. Untuk itu mari kita sedikit mendalami pengertian tentang firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menurut bahasa Yunani, kitab yang saya pegang ini disebut namanya Logos. Semua orang pasti mengetahui bahwa ini adalah Logos atau kitab suci yang isinya adalah firman Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali pengkhotbah mengatakan bahwa firman itu hidup. Bagaimana firman itu bisa dikatakan hidup? Sedangkan ini adalah, boleh dikata, seperti kita lihat ini adalah benda mati. Yang seperti katakan tadi, semua orang mengetahui bahwa ini adalah Logos. Itu tidak menjadi terlalu penting, tapi yang penting adalah isi daripada firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan hidup. Hidup berarti bisa menjawab, bisa berkomunikasi, bisa berkata-kata, bisa menegur, atau bisa apa saja, karena dia hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, pengertian daripada kitab suci ini adalah disebut namanya Logos. Apabila firman Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, pada saat kita membaca, atau pada saat kita merenungkan, atau kita pada saat berdoa, kita merasa seperti berbicara dengan Tuhan, atau berkata-kata dengan Tuhan, atau Tuhan seperti berbicara dengan kita. Itulah yang dikatakan firman itu hidup, dan ini disebut namanya rema, ya, firman itu jadi hidup. Jadi kita membaca seperti berbicara dengan Tuhan, seperti Tuhan berbicara sama kita. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sekali waktu mungkin lagi membaca firman Tuhan, diam-diam berkonsentrasi di kamar, tiba-tiba membacanya seperti berbicara di dalam Tuhan. Mungkin bisa saja menangis, bisa saja sedih, bisa saja berteriak. Ya, pada saat itu roh memenuhi kehidupan kita. Karena roh itu adalah kehendak Allah, bisa diberikan kepada siapa saja yang hatinya terbuka, yang hatinya mau menerima Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya adalah
bagaimana kita ini agar kita dibimbing oleh Roh dalam mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Roh Kudus yang diberikan itu sebenarnya kepada siapa saja. Tapi yang paling sering ya adalah orang-orang biasanya yang suka berkonsentrasi membaca kitab suci, atau suka dengan rutin berdoa, atau berkonsentrasi dengan hal-hal tertentu dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan lebih gampang masuk dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, firman itu jadi hidup, jadi kita seperti berbicara dengan Tuhan. Atau mungkin kita sekali waktu kita membaca, tiba-tiba seperti firman itu lompat dan berbicara sama kita, berbicara seolah-olah hidup, ya seperti itu. Itulah yang dikatakan firman itu hidup, yaitu adalah penyertaan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Roh Kudus di zaman setelah 2000 tahun yang lalu itu diturunkan kepada murid-muridnya? Di pada saat ini sekarang, pewartaan itu masih terus-menerus, termasuk kita semua diutus untuk mewartakan. Tentu semuanya itu tergantung daripada kita, ya. Bagaimana kita membuka hati, membuka pikiran, mengosongkan diri kita untuk menerima Roh Kudus, untuk mewartakan sabda Tuhan. Mewartakan mungkin beda dengan apa yang dijalankan oleh para murid-murid Yesus awal-awal. Mereka berkeliling kemana-mana dan sebagainya. Saat ini pewartaan bisa saja dalam bentuk pelayanan-pelayanan kita. Ya, seperti saya lihat di rukun kita ini, saya ikut berbangga hati karena banyak sekali di rukun Santa Agnes ini sangat aktif dalam melayani. Mungkin di rukun, di kategori atau di tempat-tempat mana sesuai dengan talentanya masing-masing. Tujuannya adalah melayani Tuhan atau mewartakan. Itu adalah salah satu bentuk pewartaan. Ya, ada kata-kata bijak yang sangat menarik yang saya baca, dan kalau saya tidak salah ini pernah di share di grup Santa Agnes. Tapi tidak apa-apa, saya akan ulangi membaca, karena ini menurut saya sangat bagus sekali, karena ini menyangkut pelayanan kita atau pewartaan kita yang ditegaskan dalam bentuk kata-kata bijak, ya seperti ini, ya. Melayani bukan mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Ya, kita melayani mungkin di rukun, mungkin di gereja, bukan untuk mencari berkat, untuk mencari berkat atau cari gaji seperti itu, tetapi untuk mencari berkat buat orang lain. Ya, di sini juga dikatakan melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat dia atau melihat Tuhan. Ya, kita melayani, kita aktif di rukun, di gereja, di kategorial atau di karismatik atau di mana saja yang sifatnya melayani, bukan untuk dilihat orang. Aktif tahu, ada sebagainya. Tapi supaya melihat kita aktif itu melihat Tuhan, ya, bahwa kita melayani Tuhan, bukan kita supaya dilihat. Ini. Ya, kemudian juga ada kata-kata melayani bukan sebagai pelampiasan, tetapi sebagai suatu kerinduan. Jadi melayani itu bukan pelarian, bukan asal atau dan sebagainya, tapi itu adalah suatu kerinduan buat kita semua. Jadi kita seharusnya rindu melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing. Mungkin dengan suaranya, mungkin dengan tenaganya, mungkin dengan apa saja yang sifatnya melayani. Kemudian melayani bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Jadi melayani itu bukan pilihan, saya mau aktif atau mau melayani atau tidak. Itu bukan pilihan, tapi adalah suatu keharusan. Seperti yang dikatakan
yang direncanakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya tadi. Karena saya akan menyertakan kamu adalah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melayani dengan baik. Ya, seperti kita ketahui, murid-murid Yesus itu bukanlah orang-orang pintar, bukanlah orang-orang hebat, tapi rata-rata adalah nelayan dan petani. Kita bisa tahu bagaimana mereka akhirnya setelah Yesus bangkit, mereka dalam mewartakan kerajaan Tuhan, mereka begitu hebat dan sangat luar biasa karena mereka adalah dipenuhi dengan roh yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, janganlah berkecil hati kalau kita merasa tidak punya kemampuan atau tidak banyak kekurangan dalam hal mau melayani. Karena Tuhan akan memberikan roh kemampuan untuk melayani dengan baik. Karena itu berasal darinya dan saat ini kita tidak akan mengerti seperti yang Tuhan katakan pada murid-muridnya. Kamu tidak akan mengerti atau kamu tidak akan memahami, tapi setelah menjalani nanti kamu akan mengerti, ternyata saya bisa, ternyata saya bisa. Seperti juga dalam kehidupan kita sehari. Marilah kita membuka hati, membuka diri kita untuk senantiasa mendengar firman Tuhan dan senantiasa melayani kepada siapa saja untuk kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat dari yang berasal dari-Mu. Bapa, hendaklah Engkau mau menerima semua permohonan pergumulan kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga ini. Semoga Tuhan mengabulkan doa keluarga ini untuk mendapatkan momongan yang sudah lama mereka rindukan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk pekerjaan suami dari keluarga ini yang selalu di luar kota. Semoga selalu dilancarkan dan menjadi saluran berkat untuk keluarga dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk kesehatan suami istri dalam keluarga ini. Semoga senantiasa Tuhan memberikan kesehatan yang baik agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka yang baik sesuai rencana Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk warga rukun kami yang khususnya pada saat ini mungkin lagi sakit. Apakah sakit di rumah sakit, apakah dirawat di rumah, juga untuk para lansia yang berada di rukun ini. Semoga mereka, Engkau melawati mereka dalam kehidupan mereka, Engkau menyembuhkan penyakit mereka, agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa, seperti yang sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita diam sejenak, kita menyampaikan intensi-intensi perdoaan, pergumulan pribadi-pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lengkapi doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebagai tanda penghormatan kita kepada Bunda Maria, bulan ini bulan Maria, marilah kita mendoakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon berkatilah semua penghuni rumah kami, semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat kita pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.